Rani terus berteriak di dalam sel. Ia benar-benar tidak terima jika harus dipenjara. Kekesalannya semakin bertambah saat melihat seseorang yang telah menghancurkan hidupnya itu datang untuk menjenguk dirinya. Ya, dia adalah Fuad. Salah satu polisi menghampiri tempat tahanan Rani dan membuka gembok. Wanita dengan baju khas jeruji besi itu keluar dan menatap tajam Fuad. Justru yang ditatap hanya menunjukkan wajah biasa saja. Untuk apa kamu datang ke sini? Hah? Gara-gara kecerobohan kamu, semuanya harus seperti ini. Aku gak akan biarin kamu hidup tenang dan bebas di luaran sana. Sedangkan aku harus mendekam di balik jeruji besi yang sempit ini, teriak Rani seraya mencekik leher Fuad, membuat napas lelaki itu terengah-engah. Polisi yang menyadari ada keributan langsung berlari dan memisahkan Rani yang masih dengan posisi sama. Bahkan polisi itu semakin mengancam akan menambah hukuman jika dia masih bersikap seperti ini. Fuad mencoba mengatur napasnya kembali. Rasanya benar-benar begitu sesak. Tenang, Ran. Seharusnya kamu itu sadar setelah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu ini. Tapi kamu justru tidak ada jerahnya sama sekali. Perempuan berhati iblis kamu, Ran. Aku datang ke sini bukan untuk mendapat perlakuan kasar darimu, tapi aku datang ke sini untuk memberimu kabar luar biasa. Fuad menyodorkan undangan pernikahan kepada Rani. Lantas kedua bola mata perempuan itu membulat begitu sempurna. Bagaimana bisa laki-laki itu menikah dengan meninggalkan tanggung jawabnya? Lalu bagaimana nasib janin yang tumbuh di rahim Rani? Apakah dia harus lahir tanpa kehadiran seorang ayah? Jika berkenan, datanglah ke pernikahanku 1 minggu lagi. Kamu dengar, Ran? Ini semua ulah dari perbuatanmu sendiri. Aku bukannya tidak ingin tanggung jawab, tapi memang aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi, jangan pernah kamu berharap aku akan menerima anak itu ataupun kamu. Hanya calon istriku yang sangat aku cintai. Pepatah memang benar. Siapa yang menanam, dia akan menuainya juga. Sama seperti kamu, perbuatan dan kelakuan licikmu itu berdampak besar untuk masa depanmu nanti. Katakanlah, aku lelaki yang lari dari tanggung jawab. Tapi kenyataannya justru kamu sendiri yang akan menanggung semua ini. Sadarlah, Ran. Berubahlah. Kamu pasti akan mendapat pasangan hidup yang benar-benar sayang denganmu dan menyayangi anak dalam kandunganmu itu. Setelah mengatakan itu, Fuad beranjak dari duduknya dan meninggalkan Rani yang terus berteriak, meneriaki namanya dan mengucapkan berbagai umpatan yang terlontar dari mulutnya. Polisi langsung bertindak dan kembali memasukkan Rani ke dalam sel.
Lelaki pengecut kamu, At. Dasar gak guna. Lepaskan aku. Kamu harus tanggung jawab dengan bayi yang ada di perutku. At. Fuad. Setelah cukup lama berteriak, Rani berhenti saat merasakan tubuhnya semakin lemas. Pandangannya mendadak kabur dan gelap. Salah satu polisi wanita yang melihat itu langsung mengambil kunci dan membuka gembok tahanan Rani. Mereka membawa Rani ke klinik terdekat untuk memeriksa keadaan perempuan itu lebih lanjut lagi. Sampai di sana, Rani langsung diperiksa oleh dokter. Dokter tersebut menyarankan untuk rawat inap terlebih dahulu, mengingat jika Rani saat ini tengah mengandung. Jadi kondisi janinnya begitu lemah. Dengan terpaksa, polisi menyetujui saran dari dokter. Akan tetapi, mereka harus memperbolehkan beberapa polisi bertugas menjaga Rani di sini. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu terus berputar. Siang telah berganti malam. Cahaya indah dari bulan dan bintang itu menyinari bumi. Angin dinginan sepoi ini juga andil mewarnai suasana di malam hari ini. Berbeda dengan Rani, hatinya hancur saat ini. Masa depan yang ia harapkan akan berjalan indah dan manis harus pupus begitu saja. Jam sudah menunjukkan pukul 00.00. Tetapi Rani sama sekali tidak berniat untuk memejamkan mata. Hanya buliran bening yang terus menetes dari sore tadi. Bahkan makanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit pun sama sekali tidak Rani sentuh. Ia tidak mempedulikan keadaannya sekarang. Ia benar-benar telah hancur. Perempuan dengan baju setelan khas rumah sakit itu pun menghapus air matanya dan berniat untuk kabur dari sini. Ia tak ada pilihan lain lagi. Hanya ini satu cara yang ampuh. Dikarenakan telah larut malam, sudah bisa dipastikan semua orang tidur. Bahkan para penjaga juga terlihat tengah tertidur. Rani melihat itu dari balik jendela di ruangannya. Aku harus kabur. Biar aku pergi dan diri. Untuk apa aku hidup lagi? Semuanya sudah hancur. Rani melepas paksa selang infusnya. Sesekali meringis kesakitan saat jarum itu mengenai kulitnya. Segar perlahan keluar dari tangannya itu. Setelahnya Rani beranjak dari berangkar dan menatap jendela yang ada di ruangannya. Tak butuh waktu lama, Rani sekarang sudah berada di depan halaman rumah sakit. Untung saja kamar ruangannya tidak berada di atas, jadi bisa lebih mudah keluar dari sini. Akhirnya aku bisa bebas dari sini, gumamnya. Seraya menghapus air matanya, Rani mengedarkan pandangan ke setiap sudut, berharap semua orang tidak ada yang melihatnya. Untung saja polisi yang menjaganya tidak curiga jika dirinya kabur. Ia berharap setelah ini rencana untuk diri akan terwujud. Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu terus berlari menjauh dari rumah sakit lewat pintu belakang.
Rani terus berjalan dengan derayan air mata. Tangannya mengusap lembut perut ratanya yang terdapat kehidupan baru dalam sana. Tangisnya semakin pecah, mengingat apakah keputusan yang diambil ini tepat? Di saat tengah berlari di pinggir jalan, Rani tidak menyadari ada mobil yang melintas saat dirinya hendak menyeberang. Bunyi klakson itu benar-benar tidak mampu menyadarkan Rani dari pikiran kosongnya. Tit, mobil tersebut untung saja mengerem pedal gasnya tepat waktu. Jika tidak, sudah dipastikan Rani tertabrak dan akan terpental cukup jauh. Seketika perempuan berambut hitam itu sadar dan justru semakin terisak. Mengapa mobil itu tidak menabrak dirinya saja? Biar sekalian nyawanya tiada. Kamu tidak apa-apa? Tanya pemilik mobil tersebut. Tak ada balasan dari Rani. Perempuan itu hanya diam dan terus menitikkan air mata. Seorang pria yang beberapa menit turun dari mobil itu merasa dibuat heran dan bingung melihat kondisi Rani yang begitu acak-acakan. Ya, pria itu adalah Ardi, seorang dokter umum yang juga bekerja di rumah sakit yang ditempati Rani tadi. Baru saja Ardi hendak menyentuh bahu Rani, tiba-tiba perempuan itu pingsan di depannya. Ardi semakin dibuat bingung dan tanpa pikir panjang langsung membopong tubuh lemah Rani ke dalam mobilnya. Tamat.